Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengingat waktu tinggal beberapa menit lagi, kita ikuti pembacaan doa yang langsung akan dipimpin oleh guru kita Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asy-Syakab, dan tentu nanti diiringi dengan membaca syahadat pada Ustaz mungkin pengiring untuk pembacaan syahadat oleh Al-Habib bin Bakir pada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asy-Syakab. Waktu kami persilakan dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para habaib, sahabat bait dan keluarga yang saya cintai, yang kita doakan mudah-mudahan dolarnya dari tahun ke tahun tambah banyak, jemaah dan semuanya tanpa kecuali saya cintai. Hadir bersama kita para kiai kita, habaib kita, Kiai Yunus dan Sahat Afiat. Saya pesan tadi waktu bersama, saya jangan kawin lagi ya. Saudara, malam nuzul Quran. Ini Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk jadi memberi petunjuk. Diawali dengan Iqra. Indonesia ini dalam kondisi kayak apa sekarang ini? Harus kita baca. Harus kita baca. Kalau tidak ada apa-apa, maka ada berita yang macam-macam itu. Jangan sebatas diperingati, diperingati, tapi tidak dibaca. Ada seorang tokoh Yahudi, dan ini saya pernah sampaikan pada akhir kali sholat subuh gabungan beberapa minggu yang lalu. Itu Yahudi bilang begini, umat Islam ini banyak, tapi lebih banyak lagi yang tidak suka baca. Nah, suka baca, ada apa sekarang ini sampai orang rame-rame ributkan bangkitnya komunis, perpecahan yang ada di antara kita sama kita. Baca, siapa yang bermain di sini? Kalau juga umat Islam mereka sudah baca, namun disayangkan mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca. Mengapa harus ada demonstrasi-demonstrasi yang berkepanjangan? Bagian tidak paham. Mereka anggap itu satu kejadian yang sudah biasa. Kalau juga mereka sudah paham dengan apa yang mereka baca, peristiwa-peristiwa yang berlalu di hadapan mereka, namun disayangkan setelah mereka paham dengan apa yang mereka baca dan peristiwa yang mereka sudah ketahui, disayangkan umat Islam begitu cepat lupa dengan apa yang mereka pahami. Karena itu di zaman junjungan kita Nabi besar Muhammad, Nabi pernah mengatakan begini kepada para sahabatnya, man minkum ya'tini bi khabaril qaum. Hai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang bisa membawakan berita tentang musuh-musuh kita? Siapa di antara kalian yang bisa memberikan berita tentang musuh-musuh kita yang sedang akan berbuat apa terhadap kita? Man ya'tini bi khabaril qaum. Siapa di antara kalian
yang bisa membawakan kepada aku berita tentang apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam saat ini. Pertanyaan demi pertanyaan, nggak ada yang bisa jawab. Hanya seorang yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam yang memberikan jawaban. Ana ya Rasulullah. Ini berarti ini tugas maut namanya. Kalau ketangkap, orang yang menyelusup untuk mencari berita tentang apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, resikonya mati. Hanya sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam. Ana ya Rasulullah. Selang berapa menit, Nabi kembali lagi bertanya, Man minkum ya'tini bi khabaril qaum. Siapa di antara kalian yang bisa membawakan kepadaku tentang berita-berita apa saja yang sedang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk melakukan penyerangan terhadap kita? Tidak ada yang jawab lagi. Ternyata yang jawab dia juga, Az-Zubair bin Al-Awwam. Sudah. Nabi balik lagi bertanya. Ternyata tidak ada yang jawab. Ketiga kali pertanyaan, yang jawab hanya Az-Zubair bin Al-Awwam. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Inna likulli nabiyyin hawariya wa hawari ummati Az-Zubair bin Al-Awwam. Semua nabi memiliki pasukan-pasukan inti. Kalau dahulu zaman G30S, LPKAD namanya. Nabi menginginkan adanya Kopassus yang bisa mendampingi perjuangan Rasulullah SAW. Nabi bilang, Inna hawari ummati Az-Zubair bin Al-Awwam. Kopassus umatku adalah Zubair bin Al-Awwam. Saya berharap pengertian Kopassus di sini agak diperluas bagi kita umat Islam mulai hari ini. Umat Islam kapan mau mengamalkan a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kapan umat Islam mau melaksanakan perintah Allah? Siapkan, jangan sudah dibunuh-bunuhin baru siap golong. Udah dibantai, percis kayak menjelang G30S. Kalau tidak tertolong saat itu dengan Banser dan Ansornya, karena saat itu saya jadi ketua Ansor se-Bukit Duri. Umur saya masih 23. Soalnya nggak lama lagi kemudian saya kawin dan udah menang ya kawin. Harus siapkan. Nah, itulah mastata'tum. Siapkan untuk menghadapi musuh kamu itu. Bentuk segala kekuatan. Orang yang suka baca Nahu bilang an-nakirah tufidul umum. Umum jadinya. Apa saja yang namanya kekuatan harus disiapkan. Jadi orang yang berhasil dalam ekonomi itu pun kekuatan buat umat Islam. Apa sajalah yang namanya kekuatan. Yang lebih penting dari kesemuanya tadi adalah kesatuan dan persatuan dari umat Islam itu sendiri. Makanya biar ada anak-anak kita dari sejak lama saya sudah sampaikan. Cucu-cucu saya ada di antaranya yang saya inginkan mereka besok-besok jadi jenderal. Yang menjadi insinyur silakan, menjadi sarjana hukum silakan, menjadi dokter silakan, menjadi apa saja, pokoknya isi
sektor-sektor yang penting-penting di pemerintahan harus kita. Bukan sekadar peringatan, berdoa, hanya sebatas itu. Nah, kita tidak boleh bersama dengan orang-orang yang selama ini hanya bisa peringati, dan tidak berarti banyak manfaatnya, pasti banyak manfaatnya, tapi usahakan untuk cepat bisa membaca situasi dan kondisi yang ada pada sekitar kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesadaran kepada kita semuanya kepada tugas-tugas kita yang memang harus kita laksanakan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Habibana. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Mohonlah ampunan darinya, basahkan bibirmu dengan menyebutnya, tundukkan hatimu, tujukan padanya, tadakan tangan